Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Melani dalam rubrik Legal Journal. Jadi banyak dari kalian yang masih bingung bagaimana caranya melakukan balik nama sertifikat tanah begitu. Nah, ada beberapa alasan yang mendasari kenapa kita harus melakukan balik nama. Yang pertama, karena kita membeli tanah tersebut dari pemilik yang sebelumnya, Nah, ini tidak akan menjadi persoalan yang rumit atau tidak akan menjadi masalah kalau kita membeli tanah itu dari developer gitu ya. Karena biasanya mereka yang akan sekaligus membantu mengurus balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional atau di BPN. Nah, yang kedua, alasan untuk melakukan balik nama karena para ahli waris yang harus mengurus balik nama dari pewaris begitu ya. Jadi contohnya orang tua yang sudah meninggal terus memberikan ahli waris itu kepada anak-anak. Nah, anak-anak ini yang harus mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut. Nah, banyak orang yang sebenarnya masih menganggap sepele mengenai balik nama sertifikat tanah tersebut. Mereka berpikir bahwa daripada harus mengeluarkan uangnya sekarang untuk balik nama, ya mending dipending aja gitu ya, mending nanti-nanti saja kalau ada berencana untuk menjual kembali tanah itu atau alasan yang lain begitu. Banyak yang belum paham mengapa balik nama ini sebenarnya diperlukan pada saat dia menjadi ahli waris atau pada saat dia melakukan jual beli. Nah, pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu menjelaskan bahwa pendaftaran tanah itu bertujuan untuk yang pertama memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, atas satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar. Jadi di sini kalian harus paham bahwa sebenarnya balik nama sertifikat tanah ke nama pemilik yang sah, nama yang memang benar-benar dia yang memiliki tanah tersebut, itu sangat penting karena tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada si pemilik tanah tersebut. Artinya bahwa apabila kedepannya kalian punya masalah begitu ya, ada sengketa hukum atau ada masalah lain yang timbul berkaitan dengan tanah tersebut, maka nama yang tercantum di dalam sertifikat tanah tersebutlah yang akan dilindungi oleh hukum. Nah, langkah awal peralihan hak atau proses balik nama ini harus dilakukan dengan adanya akta notaris gitu ya, atau akta yang dibuat oleh PPAT, oleh pejabat pembuat akta tanah. Nah, pasal 37 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 97 tentang pendaftaran tanah itu mengatur bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, hal ini berbeda dengan ahli waris ya. Jadi kalau ahli waris itu tidak memerlukan akta dari PPAT, tapi hanya bisa dilampirkan dengan SKHW gitu ya, surat keterangan hak waris. Ini juga sudah pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Jadi kalian tinggal cari di video-video yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, cara untuk mengurus balik nama sertifikat tanah itu dapat dilakukan dengan dua cara gitu ya. Yang pertama, dengan cara kita meminta bantuan kepada PPAT ataupun kepada pengacara gitu ya. Jadi kita tidak perlu repot-repot pergi ke BPN, bolak-balik pergi ke Badan Pertanahan Nasional gitu ya. Kita hanya perlu cukup menyediakan atau menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan, yang dibutuhkan, itu pun sudah akan di-list oleh pengacara ataupun PPAT, yang kemudian nanti kalian akan hanya perlu duduk diam di rumah, mereka yang akan membantu melakukan pengurusan semuanya sampai selesai, sampai dengan akta tersebut dikeluarkan begitu ya. Atau yang kedua, karena tidak punya budget yang cukup atau biaya yang cukup untuk menggunakan kedua jasa itu, maka kalian akan mengurusnya sendiri dengan mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Nah, apabila kalian ingin mengurusnya sendiri ke Badan
Pertanahan Nasional, maka ada beberapa hal yang harus kalian siapkan gitu ya. Ada dokumen-dokumen yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, kalian pergi ke BPN dan membeli form permohonan balik nama di sana begitu ya. Jadi kalian pergi aja ke kantor pertanahan, kalian bertanya aja kepada satpam atau kepada petugas di sana ingin membeli form permohonan balik nama sertifikat tanah. Nanti mereka akan mengarahkan kalian pergi ke satu tempat atau loket untuk membeli form tersebut. Nah, setelah kalian membeli, kalian mendapatkan form tersebut, kalian akan mengisinya dan menandatangani form tersebut. Kemudian kalian juga harus melampirkan beberapa dokumen gitu ya, menyiapkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT. Yang kedua, kalian harus menyiapkan KTP, baik KTP penjual maupun pembeli begitu ya. Yang pembeli ini biasanya kalian harus melampirkan juga KTP yang asli, menunjukkan KTP yang asli. Nah, yang berikutnya adalah bukti setoran pajak penghasilan gitu ya, atau bukti PPH gitu ya, bukti pajak PPH. Terus kalian juga melampirkan bukti pelunasan surat setoran bea perolehan hak atas tanah atau BPHTB. Kalian juga harus melampirkan sertifikat tanah yang asli, surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan, jadi SPPT, PBB begitu. Nah, kalau tanah ini milik negara atau tanah negara ataupun rumah susun, maka perlu ada surat izin peralihan hak gitu ya, serta pernyataan calon penerima hak. Jadi dua hal ini yang harus kalian siapkan kalau itu adalah rusun gitu ya, atau tanah milik negara. Dan setelah dokumen-dokumen itu sudah kalian siapkan, maka langkah selanjutnya adalah kalian membawa berkas-berkas tersebut kembali ke kantor Badan Pertanahan Nasional, ke BPN setempat. Dan kemudian nanti pihak yang berwenang akan menerbitkan bukti penerimaan permohonan balik nama. Nah, kalian harus simpan bukti penerimaan tersebut. Selanjutnya, BPN akan menghapus nama pemegang hak yang lama dan mengubahnya dengan nama pemegang hak di buku tanah dan juga di sertifikat tanah tersebut. Nah, demikian penjelasan kali ini mengenai perubahan atau mengubah ataupun balik nama sertifikat tanah. Semoga ini memberikan manfaat dan nilai yang berharga buat kalian semua yang mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan bagikan kepada orang-orang di sekitar kalian yang memang membutuhkan informasi hukum yang saya sampaikan ini. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam keadilan.